Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Malam hari ini Bapa, kami datang kepadamu mengucap syukur Tuhan Yesus oleh karena berkat, kemurahan, pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam mengerjakan tugas-tugas dan tanggung jawab kami. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak mampu. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamahlah hati kami Tuhan agar terbuka dan taat untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Samuel 26 ayat 9-11. Tertulis demikian. Tetapi kata Daud kepada Abisai, "Jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman?" Lagi kata Daud, "Demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi." Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang istri datang kepada psikiater dan mengatakan bahwa ia ingin membunuh suaminya. Penyebabnya adalah karena ia sudah merasa sangat benci dengan kelakuannya. Sang psikiater mengatakan bahwa tindakan membunuh itu akan membuat rugi diri sendiri, karena bisa terancam hukum pidana dan akan menjalani hidup dalam penjara. Sang psikiater menasihati agar mulai hari itu sang istri bertindak berbeda dengan berpura-pura mencintai suaminya dan melayaninya seakan-akan ia sangat mencintai suaminya itu. Nasihat itu pun dituruti. Beberapa lama kemudian, sang istri tersebut tidak lagi menginginkan kematian suaminya karena ia merasa benar-benar sangat mencintainya dan hubungan mereka telah pulih karena sikapnya. Seringkali kebencian memunculkan keinginan untuk membunuh atau setidaknya ingin agar orang yang dibenci mengalami kematian. Sebagai orang beriman, perasaan dan pikiran semacam ini hendaknya jauh dari diri kita. Dalam 1 Samuel 26 ayat 9-11 tertulis tentang situasi di mana Daud kembali memiliki peluang untuk membunuh Saul yang terus mengejar dan mengancam dirinya. Abisai yang sedang bersama-sama dengan Daud mengatakan bahwa momen itu adalah momen pemberian Tuhan supaya Saul mati dan ia akan membunuh Saul. Tapi Daud melarang hal itu terjadi. Daud tidak menginginkan kematian Saul, meskipun Saul terus mengancam ingin membunuhnya. Daud tidak mau membunuh Saul dan membiarkan Tuhanlah yang akan menentukan umur hidup Saul. Mencermati apa yang diucapkan Abisai di ayat yang ke-8, terkadang kita mempunyai pandangan bahwa suatu dosa diizinkan Tuhan karena momen atau situasinya mendukung hal tertentu yang ada di pikiran kita, lalu kita melakukan dosa itu. Seperti Abisai yang mengira momennya pas sekali dan menganggap momen itu diberikan Tuhan untuk membunuh Saul. Jangan kita mengira bahwa kita dapat melakukan sesuatu yang berlawanan dengan firman Tuhan hanya karena situasinya memungkinkan dan mengira bahwa Tuhan berkenan. Daud adalah pribadi yang berhati tulus dan sama sekali tidak memiliki kebencian terhadap Saul. Kalau orang lain ingin kematian dari orang yang membenci atau dibencinya, bahkan ingin membunuh dengan tangan sendiri, Daud justru berbeda. Ia tidak menginginkan kematian Saul, orang yang membenci dirinya. Ia tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Satu hal yang menjadi rema buat kita dari ayat-ayat ini adalah agar kita bijaksana dalam mengambil keputusan dan tindakan di hidup kita.
Daud menunjukkan kebijaksanaan dengan tidak mengambil tindakan impulsif untuk membunuh Saul. Betapa pentingnya kita berpikir panjang dan mendasarkan setiap tindakan kita pada pertimbangan yang matang, berdasarkan kebenaran firman Tuhan, daripada bertindak dalam emosi ataupun amarah sesaat. Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah kepada Tuhan dan serahkan semua kepadanya. Tuhanlah yang menuntun dan mengatur kehidupan dan setiap situasi yang ada. Bahkan dalam hal-hal yang sulit, hal-hal yang complicated, hindari keinginan buruk. Jangan menginginkan kematian seseorang dalam hidup kita. Tetaplah mengasihi, tetaplah melayani. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan. Ampunilah dan doakan, serta berkati orang yang membenci diri kita, agar hidup kita selalu dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita yang dari Tuhan, bebas dari dosa, serta mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang kembali mengajar kami menjadi pribadi yang semakin mengenal Tuhan, mengerti akan kehendak-Mu, dan hidup seturut dengan firman-Mu. Jamahlah setiap hati kami Tuhan, supaya penuh dengan kasih-Mu. Bersihkan hati kami dari segala kebencian, keinginan membalas dendam, ataupun keinginan agar orang lain mati cepat, meninggal dengan seketika. Ajar kami untuk mengasihi dan mendoakan orang-orang yang membenci, yang memusuhi, ataupun yang membuat kami kesal, yang pernah menyakiti kami atau merugikan kami. Kami mau memberkati, mengampuni, dan mendoakan yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Tuhan, bersihkan hati kami dari segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Terlebih khusus kepada keluarga kami sendiri, kepada orang tua, kepada anak-anak, pasangan hidup kami. Biarlah kami selalu mengasihi, tidak membenci, tidak marah, tapi terus mengasihi sebagaimana yang Tuhan ingini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan, mengurapi dari ujung rambut sampai ujung kaki, mengalami pemulihan, mengalami kesehatan yang sempurna. Dan bagi yang sedang dalam masalah persoalan, mendapatkan kuasa mujizat, pertolongan yang ajaib dari Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.